Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali kita dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, saya mau undang kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini masih Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu yang indah, yang akan kami dengarkan melalui siaran YouTube ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi pemirsa, agar setiap firman yang kami dengarkan dapat mengubah hidup kami lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah yang ke Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Minggu 30 Juni 2024 yang berjudul Misionaris yang Gagal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Demikian bunyinya, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudaraku, bagaimanakah Markus diperkenalkan dalam kitab Kisah Para Rasul? Tampaknya Yohanes Markus kemungkinan besar penulis Injil Markus adalah seorang pemuda ketika peristiwa-peristiwa dalam Kisah Para Rasul 12 terjadi. Sekitar pertengahan tahun 40-an Masehi, dia diperkenalkan di ayat yang ke-12 sebagai anak seorang wanita yang bernama Maria. Tentu dia jelas merupakan pendukung gereja yang kaya dan mengadakan pertemuan doa di rumahnya yang terkenal dalam Kisah Para Rasul 12. Kisah pelarian Petrus dari penjara dan tindakan-tindakan selanjutnya, dan kemudian kematian Herodes, penuh dengan perbedaan yang mencolok, bahkan lucu antara Petrus dan raja. Yohanes Markus sebenarnya tidak memainkan peran apapun dalam kisah ini. Namun, pendahuluan mengenai dirinya pada titik ini mempersiapkan bagi hubungannya kelak dengan Barnabas dan Saulus. Ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-5 dan juga ayat yang ke-13. Apabila kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-5, demikian bunyinya, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Paulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Saudaraku, bagaimanakah Yohanes Markus bisa dekat dengan Saulus dan Barnabas? Dan apakah hasilnya? Kisah Para Rasul 13 menerangkan perjalanan misionaris pertama Saulus dan Barnabas dimulai sekitar tahun 46 Masehi. Yohanes Markus tidak
disebutkan sampai pada ayat yang kelima. Dan perannya hanya sebagai seorang penolong atau pelayan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada referensi lain yang dibuat tentang pemuda tersebut sampai pada ayat yang ke-13. Di mana catatan singkat menuliskan bahwa dia kembali ke Yerusalem. Tidak ada alasan yang diberikan untuk kepergian ini dan tidak adanya gambaran perasaan atau emosi. Membuat kita hanya bisa berimajinasi tentang apa yang memotivasi dia untuk menarik diri dari upaya misionaris yang tidak diragukan lagi, penuh dengan bahaya dan tantangan. Ellen G. White menunjukkan bahwa Markus diliputi dengan ketakutan dan kekecewaan, ragu-ragu untuk sementara waktu dalam maksudnya untuk memberikan dirinya dengan sepenuh hati kepada pekerjaan Allah. Saudaraku, tidak biasa dengan kesukaran. Ia putus asa oleh bahaya dan penderitaan di perjalanan. Bisa kita baca Kisah Para Rasul halaman 143. Singkatnya, segalanya menjadi terlalu sukar baginya dan karena itu dia pun ingin keluar. Siapa yang tidak bisa merasakan bagaimanakah rasa menarik diri dari sesuatu? Apakah yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Inilah cerita tentang Yohanes Markus dan ini akan kita dapatkan lagi di hari berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga. Menarik cerita daripada Yohanes Markus ini. Kami rindu, kami ingin mempelajari lebih lanjut lagi dari hari ke hari pelajaran dari buku sekolah Sabat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, berikan kami kuasa Roh Kudus, akal budi hikmat dari surga supaya kami Tuhan dapat termotivasi untuk melakukan pelayanan penginjilan. Berkati kami Tuhan sepanjang malam hari ini, jauhkan kami dari berbahaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.